Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sumiati dengan NIM 21050400035, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Konten digital ini saya buat guna memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum Dagang dengan dosen pengampu Lia Nuraini SH MH. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi perjanjian pengangkutan. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pengangkutan secara umum. Pengangkutan merupakan bidang yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena peran pengangkutan itu sendiri yang sangat penting dalam memperlancar arus lalu lintas barang dan orang yang timbul sejalan dengan meningkatnya perkembangan masyarakat, sehingga timbul menjadikan pengangkutan sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya kebutuhan akan sarana pengangkutan, maka semakin meningkatlah perkembangan di bidang pengangkutan yang mendorong perkembangan di bidang teknologi, sarana dan prasarana pengangkutan, ilmu pengetahuan tentang pengangkutan, serta hukum pengangkutan. Adapun beberapa pendapat dari para sarjana yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu Abdul Qadir Muhammad. Pengertian angkutan berasal dari kata angkut yang berarti mengangkat atau membawa, memuat dan membawa atau mengirim. Dengan kata lain, angkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu R. Sukardono. Pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang karena perpindahan ini mutlak secara efisien. Yang ketiga yaitu S.N. Rejeki Hartono. Pengangkutan dapat memberikan kemanfaatan terhadap nilai dan penggunaan suatu barang yang pada dasarnya dapat dikemukakan dua nilai kegunaan pokoknya. Diketahui berbagai aspek pengangkutan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelaku, yaitu pihak yang melakukan pengangkutan. Pelaku ini ada berupa badan hukum yang melaksanakan pengangkutan seperti perusahaan pengangkutan, baik berupa orang secara alamiah maupun orang dalam arti badan hukum seperti perseroan terbatas atau PT atau koperasi. Orang secara alamiah sebagai pelaku, misalnya buruh di pelabuhan yang mengangkut dan mengangkat barang-barang dari dan ke kapal. Yang kedua yaitu alat pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. Alat ini digunakan secara mekanik atau elektronik dengan teknologi tinggi yang harus memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti kendaraan bermotor, kapal laut, kapal udara, derek atau siren, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu barang dan atau penumpang, yaitu objek yang dimuat dan diangkut. Yang keempat, barang muatan. Yang diangkut adalah barang yang dapat diperdagangkan atau tidak dapat diperdagangkan dan berbagai jenis yang diklasifikasikan sebagai barang umum atau general good, barang-barang berbahaya, dangerous good, barang yang mudah rusak, present heal good, barang beracun termasuk pula animal product, jenazah, hewan, ikan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu perbuatan. Pada suatu kegiatan yang mengangkut barang atau penumpang sejak pemuatan atau boarding sampai dengan penurunan di tempat tujuan dengan selamat. Yang keenam yaitu fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan nilai tambah atau kegunaan barang yang diangkut di tempat tujuan. Yang ketujuh yaitu tujuan pengangkutan, yaitu barang dan atau orang dapat selamat sampai di tempat tujuan. Jenis-jenis pengangkutan dan pengaturannya. Pengangkutan secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pengangkutan darat. Pengangkutan melalui jalan raya yaitu pengangkutan dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang yang dijalankan di setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
Adapun pengangkutan melalui jalan raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengangkutan dengan kereta api yaitu pengangkutan dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang yang dijalankan di atas rel. Adapun pengangkutan dengan kereta api diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkereta-apian. Yang kedua yaitu pengangkutan laut. Khusus mengenai pengangkutan laut tidak dijumpai definisinya dalam KUHD. Yang ada yaitu pengertian pengangkutan yang terdapat di dalam pasal 466 dan pasal 521 KUHD, yakni Pasal 521 KUHD, pengangkutan dalam arti bab ini adalah barang siapa yang baik dengan charter menurut waktu atau charter menurut perjalanan, baik dengan persetujuan lain, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan angkutan orang atau penumpang seluruhnya atau sebagian melalui lautan. Sedangkan menurut pasal 1/3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menyebutkan bahwa angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan atau memindahkan penumpang dan atau barang dengan menggunakan kapal. Yang ketiga yaitu pengangkutan udara. Pengangkutan udara diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Pengangkutan udara adalah orang atau badan hukum yang mengadakan perjanjian angkutan untuk mengangkut penumpang dengan pesawat terbang dan dengan menerima suatu imbalan. Angkutan udara diadakan dengan perjanjian antara pihak-pihak dan bentuk tiket penumpang atau tiket bagasi biasa dijadikan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan. Angkutan udara sebagai salah satu komponen sistem transportasi nasional pada hakikatnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyediaan jasa layanan angkutan dalam negeri maupun di luar negeri, terutama dalam rangka menghubungkan daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan moda angkutan lain secara cepat dan efisien untuk jarak tertentu. Oleh karena itu, transportasi udara merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya transportasi udara ternyata mempermudah masyarakat menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien dalam hal penggunaan atau pengiriman barang. Ada 4 asas pokok yang mendasari perjanjian pengangkutan. Yang pertama yaitu asas konsensual. Asas ini tidak mensyaratkan bentuk perjanjian angkutan secara tertulis, sudah cukup apabila ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Dalam kenyataannya, hampir semua perjanjian pengangkutan darat, laut, dan udara dibuat secara tertulis, tetapi selalu didukung dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan bukan perjanjian tertulis, melainkan sebagai bukti bahwa persetujuan di antara pihak-pihak itu ada. Alasan perjanjian pengangkutan tidak dibuat tertulis karena kewajiban dan hak pihak-pihak telah ditentukan dalam undang-undang. Mereka hanya menunjuk atau menerapkan ketentuan undang-undang. Yang kedua yaitu asas koordinasi. Asas ini mensyaratkan kedudukan yang sejajar antara pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan. Yang ketiga yaitu asas campuran perjanjian. Pengangkutan merupakan campuran dari 3 jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa dari pengirim kepada pengangkut, penyimpan barang dari pengirim kepada pengangkut, dan melakukan pekerjaan pengangkutan yang diberikan oleh pengirim kepada pengangkut. Jika dalam perjanjian pengangkutan tidak diatur lain, maka di antara ketentuan ketiga jenis perjanjian itu dapat diberlakukan. Hal ini ada hubungannya dengan asas konsensual. Yang keempat yaitu asas tidak ada hak retensi. Penggunaan hak retensi berteniagaan dengan fungsi dan tujuan pengangkutan. Penggunaan hak retensi akan menyulitkan pengangkut sendiri, misalnya penyediaan tempat penyimpanan, biaya penyimpanan, penjagaan, dan perawatan barang. Sekian penjelasan materi dari saya tentang perjanjian pengangkutan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.